Ini Kadita nih tahu-tahu nih Dan- keluar. Nggak di ban itu benan Wah, nih. Kadita, iya. Popol Kupa Bisa siapa jadi tahu sih, kalau Kadita mau. main Popolku, Godiva. iya. Popol lepas juga, Martis, Yuzong oke. Yuzong Oke, Yuzong. Kabuki. Berarti antara Ruby ya. Oke, jadi romernya Ruby di sini. Tapi quick prediction dari tiap-tiap hero yang udah diamankan oleh kedua tim. Om Wawa lebih ke Aura Fire atau Kick Pump? Aura Fire. Oke, Thalia. Aura Fire. Oke, baiklah kalau begitu. Dan untuk sekarang kita akan lihat aja karena Pulung sendiri lebih cenderung melihat bagaimana hero yang dimiliki oleh pemain dari Geek Pump ID ini ya. Udah 2-1 suara untuk sekarang, tapi kita lihat aja bagaimana aksinya nanti. Sementara itu di bagian tengah nih udah dimulai bagaimana pertempuran yang terjadi antara Parsha dan juga dua hero sekaligus di mana Pesaker dan juga Godiva berjalan bersamaan. Mereka langsung mengarah ke bagian bawah karena di bawah udah ada dua hero juga yang langsung berhadapan dengan Kabuki. Yuzong yang mulai dikeroyok tapi mendadak Harley dan juga untuk Ruby-nya berhasil mendapatkan first blood dengan sangat-sangat cepat. High Endra yang dibawa Renvi pun belum berakibat begitu banyak untuk player dari Aura Fire Thalia. Yes, bahkan tadi di seorang Salman hampir saja terkena satu buah pick off lagi datang dari Vesager dan juga Godiva. Dan lihat bagaimana Godiva mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Hans, digertak aja, nggak mau terlalu overcommit mengingat dari Hayabusa sendiri tadi juga sudah pasti mendapatkan orange buff-nya. Dipantau terus, diinfoin aja keberadaan dari seorang Hans ini. Gak mau dikasih lepas dari pandangan Godiva, Pak Pulung. Yap, itu tadi udah mulai keriset juga itu ada gelombang kecilnya ya. Ya ilah hampir aja tapi Freeze di bagian tengah masih free untuk bisa mendapatkan satu mana. Ada Curse of Crow lalu Energy Impact juga masih belum sempat dan baru aja ada Energy Impact langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara Vimpoise tadi udah ada Defense Sword langsung lompat menusuk langsung. Freeze-nya masih berputar-putar dengan Wish by Wing yang dia miliki. Udah ada Daily Magic juga tadi yang dikeluarkan tapi belum ada Daily Magic, hanya saja tadi ada Space Escape yang dipindahkan langsung ke bagian belakang. Godiva pun masih berhasil mundur untuk sejauh ini Thalia. Yap, Dasi bisa menyelamatkan diri dan lihat bagaimana di area bottom lane Renvi-nya dikejar oleh Variety. Tempus of Blade sudah dipaksakan keluar tapi belum berani untuk ngedive in ke arah Tarat mengingat ini masih menit kedua. Tarat damage-nya bakal sakit banget karena teman-teman dari Aura Fire dan Turtle pun berhasil di zoning dan juga diamankan oleh Hans. Begitu pula dengan ada Vesager mencoba untuk di-commit tapi kok Shadow ke arah belakang gak mau terlalu mengambil resiko karena mengingat mereka sudah mendapatkan satu first blood dari Aura Fire. Nggak mau sampai terjadi sedikit minor mistake lagi, Pak Pulung. Yap, Turtle-nya tadi udah berhasil diamankan. Sementara itu untuk Variety sepertinya bernafsu sekali untuk bisa mendapatkan langsung ke arah purple buff. Dan sekarang, waduh, ini kayaknya berhasil tuh tadi diambil ya sama pemain dari Aura Fire. Ini Variety datang-datang langsung mencolong hatiku nih kayak tadi tuh pada purple buff-nya tuh. Bagus banget. Wah. Wow, itu Elf Dragon-nya langsung connect seperti itu aja dan Adamnya pun menghilang di atas sana. Thalia hilang, sudah satu player lagi dari Geek Pump ID. Wow. Yep, ini Geek Fam benar-benar di pressure banget tapi ternyata ada Om Offended yang sedikit miss ke arah seorang Freeze. Entah itu miss, entah itu mungkin hanya menggertak dari seorang Godiva. Tapi lihat di bagian bottom lane sudah mulai ada inisiasi teamfight, sudah ada inisiasi ganking karena di sini Kabuki mencoba untuk menahan laning-nya dengan ada satu buah Black Dragon from Renvi dan juga Salma yang tadinya nyamperin ke arah Kabuki dengan adanya Tyrant Revenge dan juga Tyrant Red. Justru kali ini dia yang teroutplay, dia yang harus kembali ke belakang. Godiva belum berhasil untuk meng-cancel recall yang dimiliki oleh teman-teman dari Geek. Tapi kali ini keadaannya dibalikin aja. Hansnya justru ke arah terkepung di area bottom lane dan gak mau dipaksain juga dari Aura. Mereka ingin bermain lebih lapih lagi, lebih sabar lagi kayaknya, Pak Pulung. Ini masih tahan banget, masih sabar banget nih, permainan masih cukup lambat nih kalau dari segi CC-nya nih kali ibarat kalau kita naik motor nih, ini masih santai ya, masih gigi dua lah nih Om Awa ya. Benar, dan juga mirror yang dilakukan oleh Geek Fam itu tidak berjalan mulus. Bagaimana kayak Aura Fire mereka bisa dapetin Adam di top lane dengan ganking 3 pemain. Kalian bisa melihat bagaimana kuatnya Kabuki dengan Yuzongnya tadi. Di ganking di bottom lane malah ngebalikin keadaan dan bahkan peluangnya ya bisa jadi Geek Fam tadi yang terkena pressure kalau mereka harus pick off satu demi satu Pulung.
Wow. Entah bagaimana ceritanya, ada satu player dan double kill berhasil langsung didapatkan oleh Renpi. Ini dia kegunaan dari Patrick di mana ada first damage yang berhasil dia hasilkan. Sangat baik sekali, cuman Variety masih ingin langsung mengarah ke area dari Purple Buff yang harusnya itu akan menjadi milik dari Hansya. Langsung di find zone ke bagian bawah. Purple Buff yang masih berhasil diamankan oleh Ayabusanya. Variety masih ingin lebih, satu hit terakhirnya Shadow Kill belum dikeluarkan juga, ada Freeze maju untuk memberikan backup, tapi sedikit lagi SP tersisa. Terlalu bernapsi untuk Variety-nya hingga dia pun harus mengorbankan dirinya sendiri, Natalia. Yes, dia harus terpick off seorang Variety yang merupakan jungler. Ini dimiliki oleh Aura Fire, ini gak baik banget. Dan lihat bagaimana kali ini Salman dan juga Freeze masih mau lebih melakukan sedikit penetrasi damage tambahan ke arah teman-teman dari Aura Fire di area mid lane. Mencoba untuk ngedorong aja dari laning wave minionnya. Sementara Turtle kali ini udah dipantau oleh Godiva, tapi ternyata Variety diganggu keberadaan Orange Buff oleh Adam. Tapi kali ini Adamnya harus berpanis karena dia terkena dua Dragon dan juga Deadly Magic yang langsung menumbangkan dirinya. Begitu pula dengan adanya Turtle yang langsung jadi konten. Kali ini Break Dragon Form incar ke seorang Hans, tapi ternyata Turtle yang masih diamankan oleh Hans. Salah satu buah Retribution-nya Wings di pop up untuk melarikan diri dari seorang Farsha. Sedangkan Salman nahan badan di area depan agar teman-temannya tidak menjadi target bagi Aura. Dan Salman pun akhirnya harus berkorban ditumbangkan Pak Pulung. Wow, Salman memang selamat, tapi tidak dengan regen HP yang tadi dimiliki oleh Wuzong, dan itu semua berasal dari darah Salman yang dia sedot loh. Hilang sudah Salmannya di saat jalan pelarian pulangnya. Sementara Variety dan juga Vesager ada di bagian tengah tadi kita lihat, tapi sekarang kita berfokus lagi ke arah bottom lane. Dua hero sekaligus, Godiva. Ini dia mulai bersembunyi. Renpi melihat hanya ada Wuzong seorang diri. Ini waktunya kah kita mengeluarkan kata-kata kukira kau sendiri, ternyata temanmu bersembunyi, tapi belum ada pergerakan yang berhasil dilakukan lagi oleh kedua player yang ada di bottom lane sana. Chow membuat perimeter sedikit maju ke bagian depan, ada Barats yang belum bisa terlalu maju untuk bisa memberikan backupan terhadap turretnya. Sementara di bagian tengah tiga hero berkumpul sekaligus, ada Godiva yang gedek-gedek, itu kenapa? Why? Emang begitu jalannya kali ya, Italia ya. Waduh, iya, tapi sebelum itu ada snack time di mana vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi snack video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Sekarang langsung aja buruan di download. Apalagi ada momen-momen motek seperti ini karena Freeze-nya udah terkena offended. Begitu pula dengan ada Salman langsung membackup, langsung nahan badan, tapi dia menjadi samsak di area depan dan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Lagi-lagi seorang tanker harus berkorban agar temannya seorang Freeze bisa kabur ke belakang dengan ada satu Wings by Wings. Om Wawa. Waduh. Ya itu opening yang memang kayak dari Geek Fam-nya dia kaget sih ketika terkena untuk I'm offended sendiri, dan untungnya tadi dari Freeze sendiri masih punya Wings by Wings seperti yang Talia bilang untuk kabur kembali ke belakang. Tapi untuk landing phase di sini Aura Fire mereka sangat leading sekali, dimana kalau sampai ada beberapa pemain dari Aura Fire yang hilang itu merupakan suatu ancaman kepada Geek Fam sendiri, Pulung. Yap, benar sekali. Sama di bagian bawah kita lihat aja Way of Dragon-nya berhasil tadi untuk langsung mendapatkan satu play, tapi masih bisa digagalkan dengan ada Shadow Kill. Hayabusanya, wow, berhasil untuk mendapatkan satu player yang dimiliki oleh Aura Fire, dan itu adalah Chow. Hanya saja untuk Turtle kali ini terbuka dengan bebas. Black Dragon Bomb masih dipompa begitu aja, dia masih memberikan sebuah perimeter di luar, diputer, dijelat, dilepehin. Ada dinosaurus makan naga. Sementara Freeze-nya masih kabur, dia melarikan diri keluar dari map Land of Down. Variety, kau mau pergi kemana? Dia berjalan kaki. Masih bisa selamat. Tiga player yang dimiliki oleh Geek Fam pun hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa memberikan sapaan ataupun kasih sayang yang sungguh berlebihan. Ini dia itemnya Om Wawa. Yes, dan dari Chow-nya sudah punya Heptasis yang bakal mengarah ke Blade of Despair. Satu buah Way of the Dragon akan sangat mengancam Renvi bersama dengan Hans nanti ketika menginjak mid game. Sedangkan Link dari Variety meskipun tertahan tanpa mendapatkan point kill sama sekali atau belum, tapi dia sudah berhasil untuk mengamankan juga Demon Hunter bersama dengan War Axe. Jadi akan sedikit lebih sakit lagi dan punya extra movement speed. Dari Barats dia sudah sustain banget dengan adanya Guard Helm yang sudah dipegang bersama dengan Dreadnought Armor. Jadi untuk physical defense-nya sangat sustain karena magical damage yang bisa dibagikan dari Aura Fire hanya akan masuk melewati Harley sendiri. Jadi dari Geek Fam mereka tidak perlu terlalu concern untuk melakukan buy terhadap Athena Shield dan kawan-kawan. Wow. Udah ada beberapa serangan lagi yang langsung diberikan begitu aja. Untungnya ada Immortal yang dibikin oleh Salman. Ada Federation yang dikeluarkan juga guna untuk mengusir mundur pemain yang dibikin oleh Aura Fire. Masih mengumpulkan stacknya dari dinosaurus, ada Barat yang masih cukup besar badannya. Konsol udah langsung dikeluarkan
begitu aja. Belum ada satu player pun yang berhasil ditangkap oleh pemain dari Aura Fire, di mana satu outer turret lagi di bottom lane yang dimiliki oleh Kickbomb berhasil langsung dirubuhkan Nitalia. Yes, dan ini dia bagaimana dari setup Aura Fire yang memantau aja di area Lord Pit. Sudah ada satu lagi tarikan dari Om Offender-nya, terkena sedikit Deadly Magic, tapi langsung dibalaskan aja dengan satu buah Terror Rage. Begitu pula dengan ada Feather Azrak yang dikombokan, Kabukinya hilang satu untuk satu di area mid lane. Tapi akankah ini adalah pertukaran yang cukup maksimal atau worth it, mengingat sudah ada Lord yang langsung hadir, dan kali ini mulai dipantau bahkan di zoning oleh teman-teman dari Aura Fire. Dipantau aja dari Hansa juga di area bawah, gak dikasih bergerak ke area Lord Pit kali ini Pak Pulung. Yap. Ini dari bawah juga cowoknya tuh mundur lagi, naik lagi dia ke bagian atas sana. Hei, gagal barusan, gak ada yang lihat. Udah ada missile expert, Detonas welcome-nya berhasil langsung menelan ke arah Ruby. Ruby-nya langsung dipelikerin, dibentokin langsung ke arah dinding, dan ini dia keguna dari Frida juga. Udah ada Renvi tadi yang memberikan damage yang begitu mengerikan. Sementara itu ada Shadow Kill, shutdown pun berhasil dilakukan. Pesakernya engkau nggak bisa pergi kemanapun karena engkau selalu berada di dalam pikiranku. Itulah yang lakukan Hayabusa barusan, di mana damage-nya berhasil mengirimkan Pesaker untuk kembali ke arah base. Variety pergi ke arah yang berbeda. Ada satu lagi Puris Dart yang dimiliki oleh Yuzong hingga maju ke bagian depan, membuat kocar kacir bagaimana Kickbomb ID. Tapi Kickbomb masih punya damage yang masih cukup, dia maju lagi kembali pada Dragon Tail lagi yang dikeluarkan. Ada turret, yaitu center turret di area mid yang berhasil dirubuhkan juga oleh Kickbomb ID. Italia begitu baik bagaimana pertempuran yang mereka berikan. Yes, satu buah Dragon Tail mencoba untuk menahan gempuran dari Geek Fam, tapi itu nggak cukup karena Geek Fam selain mereka ngezoning, memberikan pressure ke arah teman-teman dari Aura, tapi mereka mengincar satu buah objektif di mid lane, di mana turret mid lane yang berhasil didapatkan kali ini merupakan turret yang cukup penting. Dengan adanya satu turret di mid lane tumbang, otomatis kali ini jungle yang dimiliki oleh Aura Fire sedikit terbuka oleh Geek Fam dan bisa diinvasi dan memasuki menit ke-11 dengan item yang seperti ini, Om Wawa. Ya, dan tanpa dominance ice untuk Geek Fam, kalau kita lihat tadi Parsha, Freeze baru saja membeli NOD, jadi at least sekarang mereka sudah bisa mencegah lifesteal yang diperoleh Ruby bersama dengan Kabuki untuk Yuzongnya. Dan sisanya ini masih bakal main positioning juga untuk Harley-nya, sudah jauh lebih sakit. Vesager baru saja menyelesaikan Divine Glaive, dipadukan bersama dengan Genius One dan juga Calamity Reapers. One hit dengan Deadly Magic dan Poker Trick, kalau sampai hit 2-3 kali, itu damage-nya bakal sakit ke arah hero-hero yang belum punya magic resist. Jadi harus diwaspadai datang dari Geek Fam bagaimana mereka melakukan hal tersebut, Pulung. Yap, masih selamat dengan adanya Purify yang dimiliki oleh Freeze. Ini dia yang biasanya Freeze kita lihat membawa Flame Shot, tapi kali ini Purify-nya sangat-sangat berguna ya, Mawa dan juga Talia ya. Di atas sana ada pertempuran antara Variety dan juga Hans, di mana tadi Shadow Kill-nya ataupun Quad Shadow-nya masih bisa menggocek langsung ke arah Variety yang mengeluarkan Tempest of Blade. Dia ingin menusuk kepala dari Hayabusa, tapi ternyata Hayabusa masih bisa menggocek. Tidak jadi Vertigo, tidak jadi Migraine karena tadi pedangnya masih berhasil dielak begitu saja. Hilang sudah kesempatan tadi. Sementara ini nih untuk Lord-nya sudah mulai muncul, ada Barat yang udah mulai bagaimana ngejilat-jilat ataupun memukul dan juga ngeinjak-injak dengan kaki besarnya, dengan telapak kaki. Tapi udah ada lagi yang mau Offender untuk Godiva-nya memberanikan diri maju ke bagian depan. Ada Black Dragon Ball ke belakang langsung menabrak dan juga membuat kocak-kacir bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kipamai. Di Renpina kau pergi kemana, sedikit lagi Aivija, shutdown pun berhasil didapatkan. Lalu udah ada Shadow Kill lagi mengarah-arah dua orang sekaligus. Missile Expert, engkau mau pergi kemana Pesager, dan Pesager pun kembali berhasil didapatkan oleh Adam yang menggunakan Barans. Pertempuran yang mengorbankan begitu banyak sekali pemain dari Aura Fire dan juga Geek Fam ID berkesempatan bebas untuk bisa mendapatkan Lord-nya nih, Talia. Yes, dan bahkan lihat bagaimana Adam langsung fokus untuk mendapatkan satu buah objektif turret di area bottom lane. Thunderbelt sudah dikantongi, otomatis ini akan membuat Adam lebih pede lagi untuk nahan badan di area depan karena dia akan memberikan sedikit efek slow terhadap hero-hero yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi kali ini Godiva harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai dia terkena Detona Welcome, karena menurut aku Godiva ini merupakan salah satu kunci yang bisa membuat Aura Fire mempick off 1-1. Tapi ini dia damage deals masih dipegang dari arah Freeze dengan 34.000-nya. Parsha dengan Federasi Sakit, kita tahu emang damage sakit banget, dan ini dia Lord. Udah mulai di pop, udah mulai di start, tapi belum ada komit lebih lanjut datang dari area Geek Fam. Federasi Sakit pop up, tapi lihat bagaimana Hans yang mencoba untuk nge-flanking dari belakang, tapi ternyata Variety-nya justru
justru dia masih terlalu sustain dan ternyata terculik. Keira di arah sana sudah kehilangan satu membernya. Variety harus lebih berhati-hati lagi. Bisa aja menjadi the next target dan Lordnya kali ini kembali di start oleh seorang Adam 40. Yap, nih Variety kayaknya udah berhasil mengambil purple buff yang diberikan oleh pemain dari Gigfam ID. Sementara Lordnya pun udah langsung terlihat. Udah ada ini satu player yang diberikan oleh Gigfam, yaitu Renvi juga tadi melihat bagaimana keberadaan yang diberikan oleh Variety. Lordnya sedikit lagi, bisakah Variety mencoba untuk menggocek dan juga masuk ke dalam area dari pit Lord tersebut untuk bisa mendapatkan Lordnya. Sementara Salman maju lagi, mencoba untuk membuat perimeter. Dia memberikan defense Lordnya, Tempest of Blade-nya. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Tapi ternyata Variety pun kali ini berhasil mendapatkan Lordnya. Ini adalah hal yang sangat baik, berhasil diamankan oleh Aura Fire. Walaupun ada beberapa pemain yang mereka milikin pun harus tumbang sejauh ini. Ada purple buff yang begitu bebas juga akan segera diamankan oleh pemain dari Gigfam ID, yaitu Han. Dua player ada di tengah berusaha untuk bisa bagaimana membuat area defensif mereka agar tidak ada lagi inner turret yang berhasil ditumbangkan oleh pemain Gigfam. Ada Tyrant Reverse maju ke bagian depan. Tyrant Reverse yang gak kena. Ada Federal Strike juga, satu inner turretnya berhasil dirumpuhkan lagi dan Renvi berusaha untuk bisa menghancurkan bagaimana Lordnya di bagian bawah. Will Dragon-nya berhasil langsung mendapatkan, tapi ternyata langsung udah ada Winter Freestyle Transition yang mengakibatkan cowoknya masuk ke dalam pelukan pemain-pemain yang dimiliki oleh Aura Fire atau Gigfam ID. Tapi sementara Kabuki shutdown-nya pun ini dia naga ngamuk. Ada Variety di bagian belakang siap untuk memberikan defense, tapi ternyata tidak ada energi, dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Oh my god, Immortalnya pecah, hampir aja bisa mendapatkan Mediak, tapi masih gagal sejauh ini. Dan cowoknya pun berhasil diamankan lagi. Sedikit lagi HP tersisa. Udah ada Tempest of Blade, belum terlihat di bagian bawah. Sementara itu untuk satu player dimiliki, ini udah ada lagi. What? Info macam apa itu? Udah ada Variety yang baru hidup, sekarang die lagi Thalia. Wah, ini sih Variety-nya dia harus lebih berhati-hati. 0-4-2 bahkan untuk seorang jungler. Walaupun tadi kita melihat adanya seorang Variety dengan Tempest of Blade-nya berhasil mengamankan satu buah Lord untuk nge-buying time dari gempuran Gigfam, tapi ini gak baik banget Om Wawa. Lihat bagaimana Variety lagi-lagi terpick off. Nah, meskipun Variety tadi terpick off, kita bisa bilang itu adalah langkah yang sangat berani sekali dari Variety. Dengan hanya seperempat HP, dia berani untuk melompat ke bagian tengah Tempest of Blade dan juga bisa mendapatkan satu buah Lord yang berarti bahwa Aura Fire mereka masih bertahan dalam permainan, Pulung. Di I'm offended dong, itu udah hilang lagi purple buff tadi, hampir aja diambil. Sampai sementara untuk Godiva-nya udah nggak kuat lagi. Godiva-nya menerima begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Udah ada bouncing ball tadi yang mengakibatkan Variety pun tidak bisa masuk terlalu dalam. Dia nggak punya purple buff, dia nggak punya energi yang hemat. Sementara itu pemain yang dimiliki oleh Aura Fire dipimpin oleh Kabuki yang berada di paling depan. Naganya siap untuk memberikan siapapun yang ada di depannya itu damage yang sangat-sangat besar nih Thalia. Yes, bahkan kali ini dari seorang Freeze, dia mempunyai area of effect yang cukup jauh, yang cukup besar dengan adanya satu buah Feather of Strike. Itu membuat akhirnya teman-teman dari Aura Fire cukup berhati-hati atau harus mempertimbangkan ketika ingin masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Gigfam. Dan sebentar lagi, 70 detik lagi, kurang lebih Lord akan hadir. Akankah Lord kali ini berhasil didapatkan oleh seorang lagi, atau justru Gigfam memantapkan langkahnya untuk langsung menggempur ke arah base yang dimiliki oleh Aura Fire? Karena kalau aku lihat ini Variety harus lebih memikirkan bagaimana momentum dia masuk sih Pak Pulung. Iya, ini mereka juga harus memikirkan bagaimana momentum masuknya, mereka bagaimana harus setupnya lagi, bagaimana pengambilan dari purple buff terlebih dahulu kah? Karena untuk tadi juga Variety memang berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya dengan darah yang begitu sedikit. Itu ada pengorbanan dari dirinya loh. Untuk timnya itu ada hal yang cukup baik yang bisa dilakukan oleh Variety dengan darah yang nggak banyak, tapi setidaknya itu percobaan terakhir dia untuk bisa mengamankan dan juga membantu area defensifnya gitu loh Thalia dan juga membawa. Betul. Dan tadi kalau kita lihat ada satu buah item di-secure oleh Freeze adalah Divine Glaive, dan kita masih menunggu nanti Hunter Strike dari Kabuki juga apakah akan bisa mengejar backlaner untuk Gigfam, karena akan sangat berperan penting di sini tugas dari Kabuki dengan Yu Jong dia. Dan dari item build-nya juga kalau kita saksikan sekarang hanya Chow
Hanya Chow saja yang belum lengkap dengan 6 item bersama dengan Kufra. Dan sisanya gue rasa sekali ketendang dengan Way of the Dragon juga pastinya bakal hilang dan menginjak di menit yang ke-20. Mari kita hitung bersama nantinya akan ada berapa immortality yang akan disecure oleh kedua tim ini. Dan ini dia Pulung, Lord yang kedua yang akan sangat penting sekali. Karena setup siapapun yang start, ini pastinya bakal coba untuk dihentikan oleh lawannya juga. Dan ternyata dari Geek Fam mereka memilih untuk melakukan split dulu ya dari Geek Fam, karena mereka sadar juga di bagian top lane-nya sana Variety masih melakukan split push. Dan untuk hari ini kalau kita lihat link dari Variety bisa dicegah ternyata oleh pemain Geek Fam. Oke, masih digocek aja nih Om untuk Hansnya. Shadow Kill dikeluarkan, namun langsung dibalaskan dengan Tempest of Blade. Ada Immortalnya yang pecah, Federalize tadi dikeluarkan juga. Ini mengakibatkan mereka juga gagal untuk bisa langsung mendapatkan karya Hayabusa, di mana backup-nya begitu cepat langsung hadir untuk bisa membantu ke arah Hansnya. Sementara itu ada beberapa player yang dimiliki oleh pemain Aura tadi langsung maju ke bagian depan. Ada Winter Tanchen yang dikeluarkan juga oleh Priest, tapi dia berada di sebelah dari Yuzongnya, menghilangkan langsung Parsha. Detonas welcome, lidahnya nggak sanggup untuk bisa mengikat siapapun Thalia. Yep, Aura Fire itulah yang diberikan oleh Godiva, di mana tadi mereka setup gankingnya cakep banget untuk nge-backup. Bahkan Conceal pun dikeluarkan, sayangnya Winter Tanchen belum berhasil menyelamatkan nyawa dari seorang Parsha dan sudah kehilangan salah satu member yang cukup penting dari Geek Fam. Tidak ada Parsha, tidak ada area of effect, otomatis Lordnya bisa kali ini langsung diamankan oleh Aura Fire, tapi ada terjadi konflik kali ini. Variety cukup sekarat, diincar banget oleh seorang Adam, tapi masih punya Tempest of Blade untuk pukul mundur. Sementara itu Kabuki berperan untuk menggantikan di area depan menjadi sandbag, tapi Salman masih nahan aja dari segi Lordnya. Beatrixnya harus hilang, dimakan, dan kali ini dari seorang Kabuki dan Lordnya berhasil diambil oleh Geek Fam. Salman pun kali ini harus terpanis, double kill didapatkan, tapi sayang sekali Lordnya hilang kali ini untuk Geek Fam. Dan langsung aja dikejar kali ini Hans oleh 3 pemain, bahkan 4 dari Aura Fire. Dan lihat bagaimana Hans mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi nggak bisa kemana-mana, benar-benar dijepit bahkan di duel Dragon. Semuanya resource skill langsung di pop up ke arah seorang Hans. Hans pun hilang kali ini 40. Ini dari 2 Lord yang ada, ini kutukannya adalah siapa yang mendapatkan Lord. Banyak player di dalam timnya yang langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Itu pula yang dimiliki yang dilakukan oleh Geek Fam ID barusan. Lordnya memang sangat setia, Lordnya memang sangat setia untuk bisa mengikuti siapapun yang memberikan lasi terhadap dirinya. Tapi kalau kali ini kesetiaanku tidak dihargain, izinkan Setpoiku beraksi kembali. Mungkin seperti itulah yang dilakukan oleh Lord sekarang, karena dia berjalan sendirian dan masih bisa dihalangin oleh Facehugger. Hanya saja untuk kali ini ada wave minion yang itu pun masih pertahankan aja oleh Aura untuk bisa mendapatkan dan juga masuk ke dalam base turret yang dimiliki oleh Geek Fam ID nih Om Wawa. Iya, sayang sekali tadi meskipun memang ya bisa di-secure untuk Lordnya sendiri, tapi lihat bagaimana kerusakan yang sudah diperbuat oleh Aura Fire sendiri. Mereka tadi bahkan ngejar Renvi sampai ke bottom turret untuk bisa mendapatkan point kill, dan itu sudah membuktikan bahwa dari Aura Fire mereka punya kemampuan untuk memberikan duelnya ke split. Jadi akan ada 2 arah juga, apalagi mereka punya Kabuki dengan Yuzongnya. Jadi mungkin itu satu faktor yang harus bisa dipertimbangkan juga untuk Geek Fam. Jangan sampai mereka terpick off 1 demi 1, karena itu yang dicari oleh Aura Fire. Dan kita intip sedikit sekarang untuk item build-nya juga. Beberapa Immortal tadi pastinya sudah pecah, dan kita sudah menginjak di menit yang ke-22, di mana di sini untuk respawn time akan bermain peran yang cukup penting. Dan Aura Fire mereka sadar kalau mereka punya link, mereka bisa bermain split push. Dan tadi Geek Fam hampir kemakan hal seperti ini karena si Hans untuk Hayabusanya sendiri itu nyaris ke pick off untuknya backupan dari teman-temannya cukup cepat untuk bisa naik atau nge-backup dia juga. Jadi Aura Fire mereka tinggal menunggu untuk Lordnya kalau mereka mau main aman, atau mereka bisa mencoba untuk melakukan 1 buah pick off terhadap pemain dari Geek Fam Pulung. Yap. Tadi percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Aura ya masih berhasil digagalkan. Ada percobaan dari Hayabusanya juga yang maju sedikit dan juga balik lagi dengan Quad Shadow yang dia milikin. Kembali pasti permainan udah masuk menit 22 dan hampir masuk 23. Sampai sejauh mana game ini akan bertahan, karena sekarang siapapun yang akan berhasil di pick off itu respawnnya udah lama banget. Barusan ada Flicker yang hampir saja tadi bisa mengamankan satu player, tapi ternyata kita semua tidak lihat ada momen yang hilang lewat Flicker yang sudah dikeluarkan. Itu informasi yang sangat-sangat nikmat, harusnya bisa didapatkan oleh Aura Fire nih Thalia. Yes, sudah tidak ada 1 buah flicker, di mana kali ini lihat bagaimana Keira mencoba untuk melakukan setup, tapi ternyata ketahuan posisinya oleh Salman dengan adanya 1 buah Tyrant Revenge ke arah depan. Dan ini dia Adam mencoba untuk memakan dengan ada 1 buah Detona Welcome, tapi
Fenerbahce Rek pun langsung di pop up. Kabukinya Immortalnya pecah tapi Tebas Softly harus mengincar. Dia pun harus tumbang dari seorang Kabuki Variety. Di sisi lain masih bisa untuk melakukan purple buff terlebih dahulu. Wah ini sih kalau kita lihat ya sudah kehilangan Kabuki. Merupakan salah satu player yang cukup penting dari sisi Aura Fire. Dia benar-benar menahan badan, dia memberikan damage juga. Dan bahkan dia yang mencoba untuk menzoning kali ini sudah hilang Om Wawa. Iya, yes, itu penting banget. Kabuki adalah salah satu piece puzzle untuk Aura Fire agar bisa menembus backlaner milik Geek Fam sendiri. Dan dengan pincangnya, dengan hilangnya Kabuki sekarang, ini berarti bahwa dari Aura, mereka kalau mau coba untuk dapetin Lord yang ketiga harus lebih extra safe lagi. Karena nggak bakal ada naga, nggak bakal ada Black Dragon Form yang bisa langsung berada di samping dari Freeze, Pulung. Ya ini dari Aura ya mereka harus nahan lagi, mereka harus nurunin temponya lagi, mereka punya pemain yang hilang, mereka hanya berempat, kuantitasnya aja udah jelas kalah dari Geek Fam ID. Tapi Lord kembali muncul sebuah ini ya, nikmat mana lagi yang harusnya kau dustai kalau berada di Land of Dawn, di mana Lordnya muncul dan kita melihat ada player dari tim lawan yang tidak lengkap. Mereka harusnya udah mulai akan memancing-mancing, tapi sedikit lagi Kabuki udah berhasil respawn, Kabukinya udah berhasil, udah harusnya bisa berhasil untuk join fight dan juga membantu ke arah rekan-rekannya. Apalagi dengan Black Dragon Form-nya sangat-sangat dibutuhkan untuk kali ini. Lordnya udah mulai dipukul-pukul, Lordnya udah mulai dicolek-colek, sedikit lagi MP tersisa. Udah dewa pendek tapi ternyata tidak kena ke arah siapapun. Udah Black Dragon Form juga langsung maju ke bagian depan, tapi ternyata Lordnya untuk kali ini sedikit lagi MP tersisa. Apakah mendapatkan dan sekarang Variety again dan again membalaskan keadaan di mana dia berhasil untuk mendapatkan langsung Lordnya. Dan sekarang tidak ada pemain dari mereka yang berhasil ditumbangkan. Malahan ada dua player bikin oleh Geek Fam, berhasil mereka ambil, berhasil mereka culik. Ini akan menjadi kesempatan yang begitu besar yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Aura Fire nih Thalia. Yes, bahkan lihat Lord kali ini langsung bergerak menuju top lane yang sudah tidak ada lagi inhibitor turretnya. Mencoba untuk drop kali ini dari segi middle turretnya dan lihat bagaimana Variety langsung masuk mengenai keberadaan dari seorang Lordnya dan fake-nya mencari cara bagi Aura Fire dan 1-0 di game yang pertama untuk Aura Fire. Om Wawa. Wow, itu menurutku kekalahan yang